Nah, dalam form itu kan ada frasa bahwa tanah ini dikuasai secara fisik, gitu ya. Nah, sekarang ada dua pihak nih. Satu pihak yang merasa dia menguasai secara fisik karena dia sudah memiliki sertifikat hak milik sejak dari 35 tahun yang lalu. Dia sudah membayar PBB, dia sudah menggunakannya tanah itu sebagai tambak. Dan suatu hari diusir oleh preman-preman yang menyerobot tanah itu, mengusir pemilik pertama. Nah, kemudian yang kedua ini yang menyerobot tanah itu mengakui menguasai secara fisik juga, tapi dia tidak memiliki alas hak apapun, tidak membayar apapun, tidak membayar pajak, dan juga tidak memiliki perjanjian sewa dan demikian. Nah, sekarang kan di sini ada dua pihak yang mengaku menguasai secara fisik. Pertanyaan saya, apakah otomatis itu menjadi pidana dan bagaimana itu bisa diselesaikan di pengadilan? Apakah itu pengadilan perdata atau pidana? Pertanyaan tadi sudah tiba sampai dengan peraturan Kapolri. Ya. Silahkan dilanjutkan, kita akan lanjutkan ya Prof ya. Oke, berkenan pegang mic. Dites dulu, dihidupin dulu Pak itu. Iya, baik. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 itu kaitannya dengan laboratorium forensik kriminal. Yang dalam pemahaman saya itu seperti halnya visum et repertum dalam pembunuhan atau penganiayaan. Nah, di dalam pasal 80 ayat 2 Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 itu jelas mengharuskan adanya asli surat palsu atau yang dipalsukan untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminal. Nah, jadi dengan laboratorium kriminal itu untuk menguji apakah lampiran tersebut palsu atau tidak, ditambahi atau dikurangi kalimatnya sehingga ini menjadi palsu atau tidak. Mohon ahli jelaskan tentang pengertian laboratorium forensik kriminal. Izin Hakim yang mulia. Silakan. Kebetulan saya juga mengajar hukum forensik di Magister Ilmu Forensik Universitas Airlangga Surabaya. Jadi eksistensi laboratorium forensik yang dimiliki oleh Polri adalah suatu lembaga yang setidaknya memiliki kewenangan untuk menguji terkait dengan suatu hal yang akan dijadikan pembuktian dalam suatu perkara. Ataupun akan dijadikan suatu dokumen penting dalam hal menjadikan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait dengan peraturan Kapolri, eksistensinya ada suatu peraturan Kapolri itu yang dikeluarkan atas dasar amanah dari undang-undang, tapi ada juga peraturan Kapolri yang bersifat Beleidsregel atau peraturan kebijakan. Peraturan Kapolri yang merupakan amanah dari undang-undang, di mana undang-undang mengamanahkan bahwa hal dimaksud akan diatur kemudian di dalam peraturan Kapolri. Nah, berarti ini amanah dari undang-undang. Tetapi yang bersifat Beleidsregel atau peraturan kebijakan adalah merupakan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kapolri terkait dengan petunjuk teknis secara internal organisasi. Nah, terkait dengan kewenangan laboratorium forensik menguji tentang kepalsuan dari suatu surat, memang ada sesuatu surat palsu yang wajib harus dibuktikan secara laboratoris. Tetapi ada juga yang tidak ada dan tidak dibuktikan dengan laboratoris. Pada intinya terkait dengan surat yang di dalam teknisnya harus dibuktikan dengan laboratoris, maka disitulah kewajiban dari laboratorium forensik untuk melakukan uji secara laboratoris. Tetapi tidak, sekali lagi tidak semuanya dari surat itu diuji secara laboratoris. Nah, di mana di dalam uji laboratoris sepanjang pengetahuan saya dan secara keilmuan forensik yang saya emban pada saat saya sebagai dosen hukum forensik, bahwa
terhadap keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga laboratorium forensik adalah sebagai bukti surat. Tapi ketika anggota dari laboratorium forensik tersebut, dari kelembagaan tersebut hadir di dalam persidangan, disinilah ada suatu kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yaitu kedudukan hukumnya sebagai ahli forensik. Nah, bagaimana terkait dengan uji forensik tadi? Karena ada hal-hal surat yang dinilai palsu itu tidak harus dibuktikan secara laboratoris, maka ketika tidak ada pembuktian itu tidak menjadi suatu persoalan. Tetapi kalau itu yang diwajibkan untuk dibuktikan tentang sifat keadaan dari surat yang dinilai palsu tersebut, maka wajib bagi laboratorium forensik untuk mengujinya. Baik, terima kasih. Saya loncat ke tentang kekuatan mengikat antara putusan pidana dan perdata. Dalam pemahaman saya adalah tidak dikenal prinsip prejudicial effect atau efek mengikat silang, di mana dalam hukum putusan pidana tidak secara otomatis mengikat dalam perkara perdata, dan putusan pidana hanya mengikat dalam perkara pidana dan tidak otomatis berlaku mengikat dalam perkara perdata. Mohon ahli jelaskan tentang prinsip-prinsip itu. Kalau kita berbicara tentang pasal 39 bahwa terhadap suatu bukti yang telah dijadikan bukti dalam perkara perdata dapat juga dijadikan bukti dalam perkara pidana. Itu pasal 39 KUHP. Nah, terkait dengan suatu konsep hukumnya bahwa pembuktian di dalam perkara pidana memang berbeda dengan pembuktian di dalam perkara perdata. Perbedaan ini menurut saya adalah signifikan. Karena itu terhadap suatu langkah-langkah di dalam pembuktian, kemudian beban pembuktian yang tadi saya sampaikan dalam suatu teori pembuktian Bowis-Las dari beban pembuktian, itu memang ketika di dalam perkara pidana ini yang wajib membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Tetapi di dalam perkara perdata, beban pembuktian adalah pada penggugat atau orang yang mendalilkan dalam gugatan dimaksud. Nah, disinilah kemudian terkait dengan hasil dari pembuktian itu sendiri akan berbeda. Karena kalau pembuktian perdata itu mendekatkan pada pembuktian formil, tetapi kalau di dalam hukum pidana adalah pembuktian material. Artinya apa? Bukti formil itu hanya sebagai pendukung saja. Kalau secara materialnya tidak bisa dibuktikan dan bukti formilnya juga tidak bisa mendukung di dalam pembuktian itu, tentunya itulah yang kemudian akan ada suatu nilai dan bobot tidak terbukti dalam suatu perkara itu. Terima kasih. Lain kaitannya konteks, mohon ahli jelaskan tentang Perma nomor 1 tahun 56 tentang perkara pidana dan perkara perdata. Perma nomor 156 itu sebenarnya terkait dengan prejudicial gesil sebenarnya, Hakim yang mulia. Jadi artinya apa? Di dalam pasal 1 itu apabila terjadi atau ada sengketa keperdataan, maka perkara pidana dapat ditangguhkan. Nah, tentunya karena perma ini adalah sebagai suatu peraturan kebijakan yang berada dari internal Mahkamah Agung, inilah mengikat bagi hakim. Jadi dijadikan pedoman hakim di dalam memeriksa suatu perkara. Ini yang dalam teori hukumnya adalah prejudicial gesil. Kalau Pak Jaksa Penuntut itu berbicara pada pasal 81. Ya, jadi di situ ada sengketa keperdataan yang tidak menunda kadaluarsa. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Ada yang lain? Cukup? Terdakwa silahkan mengajukan pertanyaan, mic dioper, ya. Terima kasih, ahli. Saya mau menunjukkan sesuatu di depan, boleh? Atau saya bisa ke sini? Ahli berkenan maju, bawa aja mic-nya, Pak. Bawa aja mic-nya. Ditunjukkan apa itu? Saya tunjukkan website BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Ya, saya khawatir. Coba. Ya. Saya khawatir tekan pegang lagi ini. Buka. Ditunjukkan website ini. Ini adalah website BPN Tangerang
Dan di sini ada daftar e-form, maaf pakai tangan kiri. Di sini ada formulir 13. Saya klik di sini. Dan di sini kebuka lampiran 13. Pertanyaan saya, apakah ahli dapat melihat perbedaan dalam redaksi di bawah ini? Ada nggak yang dirubah oleh PPAT saya? Izin Hakim yang mulia. Form 13 ini memang ada suatu kolom-kolom yang kosong yang diminta untuk diisi oleh pemohon. Ya, kemudian yang sudah terisi tentunya tidak boleh dikurangi maupun ditambah atau dirubah. Nah, di sini di dalam fakta hukum formil yang telah di print out dan diisi di sini, yang kosong-kosong itu ditulis dengan ketikan manual kelihatan ini, ya. Ketik manual ini, ya, ketik manual. Kemudian terkait dengan substansi yang telah diformatkan oleh BPN bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan bersengketa dan dikuasai. Tidak, menurut analisa sementara tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perbedaan. Formnya tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Silakan duduk. Mungkin mumpung masih di sini. Oh, masih ada. Ya, bisa dilihat ini ada surat kuasa nomor berapa, tanggal berapa belum diisi, dan juga permohonan untuk apa juga belum diisi. Ya. Pertanyaannya? Ya. Pertanyaan kita duduk dulu deh. Ya. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan saya, formulir karena blanko ini bisa di-download dari websitenya BPN. Sebenarnya siapa yang membuat surat ini? Kalau dalam pasal 263 kan barang siapa. Nah, apakah pengertian saya benar? Barang siapa itu berarti yang membuat adalah BPN dan yang mengisi formulir itu adalah PPAT? Izin Hakim yang mulia. Jadi kalau kita memahami form itu, bahwa sebenarnya yang membuat itu adalah pemohon. Sebenarnya. Akan tetapi oleh BPN form itu dibuatkan. Form itu dibuatkan. Sehingga pemohon tinggal mengisi terhadap form-form yang masih atau poin-poin yang masih dikosongi. Itu. Nah, disinilah sebenarnya hakikat dari surat itu adalah mempermudah, mempercepat dari pemohon untuk mengajukan permohonan kepada BPN. Formnya dibuatkan itu. Karena itu di dalam konteks form tersebut yang membuat adalah BPN, tapi yang mengisi adalah pemohon. Baik. Minggu lalu kami dengar dari keterangan ahli lain bahwa kalau memang sebenarnya ada yang tidak sesuai, seharusnya jangan diisi atau dicoret bagian yang tidak benar. Misalnya redaksi dikuasai secara fisik, misalnya berasa itu tidak benar, dicoret. Boleh nggak form itu dicoret walaupun di form itu tidak ada instruksi? Kalau ada yang tidak benar dicoret begitu. Kalau kita berpijak pada konsep hukum administrasi, justru kalau pemohon itu melakukan coretan yang sifatnya bukan alternatif, menjadi salah. Karena apa? Di situ tidak dialternatifkan. Misalnya ada form jenis kelamin, laki-laki perempuan, ya kan? Coret salah satu yang tidak sesuai. Berarti misalnya laki-laki perempuannya dicoret. Itu adalah dimaksud dalam form. Tetapi secara administratif, form yang dibuat itu tidak ada suatu tindakan alternatif yang dimintakan kepada pemohon. Artinya apa? Di situ tidak bisa pemohon itu menambahi sendiri atau melakukan coretan-coretan tertentu yang tidak sesuai dengan yang telah diformulasikan atau dirumuskan oleh BPN dalam bentuk form dimaksud. Itu secara konsep hukum administrasi. Nah,
tadi kita lihat bahwa di lampiran 13 itu sebenarnya belum diisi surat kuasa nomor berapa, tanggal berapa, dan permohonan untuk apa. Apakah itu bisa diasumsikan lengkap dengan adanya surat kuasa dari pemohon, dari pemilik misalnya? Atau itu lampiran 13 dianggap tidak lengkap karena belum diisi nomor surat kuasa dan permohonan untuk apa gitu? Sebenarnya kalau kemudian pemohonnya itu atas dasar kuasa, kemudian surat kuasa itu tidak dicantumkan, ini akan menjadi suatu keadaan yang tidak memiliki dasar hukum. Akan dikembalikan kepada suatu, dalam konsep perdatanya, hak dari pemohon yang bertindak untuk dan atas nama tadi. Jadi di sini kalau surat kuasanya tidak dimasukkan, apa dasarnya kemudian seseorang itu mengisi form itu untuk kepentingan memohon kepada BPN itu. Jadi ini surat ini belum lengkap, artinya belum bisa dikatakan bahwa surat itu sesuai dengan poin-poin yang dikehendaki oleh BPN itu. Baik. Nah, dalam form itu kan ada frasa bahwa tanah ini dikuasai secara fisik gitu ya. Nah, sekarang ada dua pihak nih. Satu pihak yang merasa dia menguasai secara fisik karena dia sudah memiliki sertifikat hak milik sejak dari 35 tahun yang lalu. Dia sudah membayar PBB, dia sudah menggunakannya tanah itu sebagai tambak. Dan suatu hari diusir oleh preman-preman yang menyerobot tanah itu, mengusir pemilik pertama. Nah, kemudian yang kedua ini yang menyerobot tanah itu mengakui menguasai secara fisik juga. Tapi dia tidak memiliki alas hak apapun, tidak membayar apapun, tidak membayar pajak, dan juga tidak memiliki perjanjian sewa, dan demikian. Nah, sekarang kan di sini ada dua pihak yang mengaku menguasai secara fisik. Pertanyaan saya, apakah otomatis itu menjadi pidana, dan bagaimana itu bisa diselesaikan di pengadilan? Apakah itu pengadilan perdata atau pidana? Hakikat dan makna penguasaan fisik yang dimaksud dalam konteks lingkungan BPN itu adalah penguasaan fisik secara sah. Tadi dalam sidang awal sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan kepemilikan tanah yang sah itu ketika disertai dengan dokumen tentang penguasaan itu. Jadi kalau penguasaan itu tidak dengan secara sah, tidak memiliki dokumen, maka itu tidak bisa kemudian dinyatakan atau dikatakan, dinilai itu sebagai penguasaan yang legal atau rahmat. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau tanya mengenai somasi ilustrasi ahli. Ada si pemilik tadi, pemilik pertama C misalnya, si C ternyata setelah tanah itu dia diusir dari tanah itu, ada pengembang yang menawarkan untuk membeli tanah itu. Kemudian karena tidak ada kesepakatan, maka si C tadi itu disomasi oleh pengembang ini, oleh PT ini. Somasi itu penggelapan, dan kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi penggelapan gitu. Nah, pertanyaan saya, si C kemudian 2 tahun kemudian mengajukan permohonan balik nama melalui proses formil, melalui PPAT, melalui BPN. Pertanyaan saya adalah, apakah proses balik nama itu sendiri menjadi niat jahat karena dia tahu sudah disomasi sebelumnya dan ada laporan polisi? Izin Hakim Mulia, perlu saya deskripsikan dan eksplanasikan bahwa terkait dengan permasalahan pertanahan yang kemudian ada aspek pidana, di sini masuk pada lingkup dan kualifikasi kejahatan steleonat namanya. Jadi kalau penggelapan itu tentunya yang digelapkan bukan tanah. Orang tidak akan bisa membawa tanah itu ke lain tempat. Tetapi karena merupakan kejahatan steleonat, dokumennya lah yang sebenarnya
yang melekat pada hak kepemilikan itulah yang akan digelapkan. Artinya apa? Ada perubahan terhadap suatu dokumen dengan melalui proses-proses yang dilakukan secara prosedural misalnya. Jadi terkait dengan penggalapan tanah itu sebenarnya adalah stelonat. Nah, karena itu terkait dengan hal ini, bukti kepemilikan yang sah inilah yang harus dibuktikan lebih dulu. Karena ini juga nanti akan mencakup terkait dengan legal standing kalau itu di dalam konteks kejahatan stelonat. Ada hak tidak sebenarnya orang yang mempersoalkan tanah itu? Nah, ini yang juga harus dibuktikan secara menurut saya tadi adalah prejudicial gesil. Jadi harus dibuktikan lebih dulu terkait dengan adanya hak kepemilikan tanah yang kemudian memiliki legal standing untuk melaporkan. Saya kira tanpa itu maka menurut saya itu belum memenuhi sebagai suatu standar peristiwa pidana. Nah, atas laporan polisi tadi, penggelapan tadi, kemudian diterbitkan SP3 berdasarkan tidak cukup bukti. Apakah itu menunjukkan tidak adanya kejahatan? Dengan adanya terkait dengan penghentian penyidikan itu ada 3 landasan. Kita berbicara pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana. Yang pertama itu adalah bukan merupakan tindak pidana. Yang kedua tidak cukup bukti. Dan yang ketiga demi hukum. Saya tidak tahu penghentian penyidikan itu mengambil suatu reasoning dasar hukum yang mana. Apakah bukan merupakan tindak pidana, ataukah tidak cukup bukti, atau demi hukum dihentikannya itu. Yang mana kira-kira? Tadi yang tidak cukup bukti. Kalau tidak cukup bukti berarti belum ada bukti yang dapat mendukung bahwa peristiwa pidana itu benar-benar terjadi. Baik, terima kasih. Tadi ahli sempat sebut mengenai surat kuasa untuk melawan hukum. Misalnya ada yang memberi kuasa, apakah itu untuk melawan hukum atau tidak? Saya memberikan contoh. Ternyata ada pihak yang telah menjual tanah itu di tahun 1982. Ahli warisnya mengaku tidak pernah menjual tanah itu, atau neneknya tidak pernah menjual. Nah, kemudian ahli warisnya itu membuat kesepakatan dengan pengembang tadi yang telah mencoba untuk beli dari si C. Kesepakatan itu bentuk akte kuasa yang dibuat tahun 2015. Akte kuasa itu disebut bahwa ahli waris si pemilik pertama ini memberikan kuasa ke PT tersebut untuk melakukan tindakan atas tanah tersebut yang masih atas nama orang lain, orang tua si C. Ini seolah-olah seperti orang yang tidak memiliki hak bisa memberikan kuasa untuk menguasai tanah itu. Apakah itu termasuk dalam bentuk memberikan kuasa untuk melawan hukum? Izin ya kami yang mulia, saya tidak menilai itu melawan hukum atau tidak, itu nanti. Tetapi saya mencoba membangun logika berpikir dan logika hukum saya beranjak dari suatu perbuatan hukum ahli waris. Sebenarnya ketika tanah itu sudah dalam penguasaan secara sah oleh pihak lain dan kemudian ada pihak ahli waris yang mengaku itu sebagai ahli waris punya hak, maka ini harus ditelusuri dulu. Ini sedikit pengalaman saya sebagai penyidik ya. Harus ditelusuri dulu bahwa ada enggak sengketa keperdataan antara ahli waris ini dengan yang menguasai sebelumnya. Karena apa? Ini untuk menentukan muara terjadinya suatu perbuatan melawan hukum di kemudian. Jadi kalau itu kemudian yang mengaku sebagai ahli waris ternyata dia tidak ada hak mewaris, karena misalnya neneknya masih ada, tapi ternyata sudah dijual oleh kakeknya, misalnya saja nih. Ini asumsi ya. Di sini berarti kan ada suatu hal yang perbuatan hukum terjadi sebelum tanah itu turun ke cucunya sebagai ahli waris. Nah, disinilah yang sebenarnya harus dibuktikan lebih dulu terkait dengan persoalan tanah yang menjadi objek ini sebenarnya. Jadi tidak bisa serta-merta ahli waris mengklaim itu adalah milik nenek saya, kemudian saya jual.
ini terlalu langkah yang terlalu maraton menurut saya, terlalu cepat untuk. Jadi yang seharusnya mungkin sertifikat atas nama orang lain itu diproses dulu di pengadilan negeri, maksudnya itu yang ada sengketa atau tidak ya? Jadi artinya apa? Kalau di situ karena sertifikat itu sebenarnya ketika dikeluarkan oleh pejabat yang sah, kita kembali pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, bagi pihak lain yang tidak terima terhadap sertifikat yang terbitkan lebih dari 5 tahun, haknya sudah tidak ada. Tidak ada. Kecuali dia melakukan gugatan melalui perdata terkait dengan sengketa tanah dengan sertifikat dimaksud. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian surat kuasa tadi yang dibuat di tahun 2015, apabila ada beberapa orang yang sudah meninggal, apakah surat kuasa gabungan tersebut masih tetap bisa dipakai? Contohnya, dalam satu surat kuasa ada 39 orang. Dan ternyata dengan dengan lewatnya waktu, beberapa sudah meninggal, tapi surat kuasa tersebut tetap digunakan. Apakah itu bisa? Pada dasarnya kalau itu kuasa itu yang bersifat kolektif, ini Hakim yang mulia, kalau bersifat kolektif harus seluruhnya. Tetapi kalau kemudian itu ya seperti mohon maaf nih pada kuasa hukum itu sering saya baca itu baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kan begitu. Artinya kalau secara sendiri-sendiri walaupun yang lain sudah mati masih ada 2-1 orang masih bisa menjalankan surat kuasa itu. Maka saya tidak tahu bahwa bagaimana sebenarnya substansi dari kuasa itu yang kita tidak bisa menganalisis secara logika hukum secara detailnya itu. Baik, terima kasih. Ya. Dan apabila dalam surat kuasa tersebut tidak ada hak substitusi, apakah yang menerima surat kuasa tersebut bisa memberikan kuasa kepada orang lain? Ya, pada dasarnya kuasa substitusi itu harus dicantumkan dalam kuasa yang pertama. Karena substitusi itu sebenarnya suatu kuasa aksesoris menurut saya. Jadi kuasa yang pertama inilah kemudian termuat atau ada substansi bahwa dapat dikuasakan kembali. Ini yang kemudian disebut substitusi. Pada dasarnya memang kuasa substitusi ini sedikit menggeser saya, tapi saya tahu dengan konsep hukum terkait dengan administrasi ini, bahwa surat kuasa ini disubstitusikan itu mengandung suatu hal yang bahaya. Karena substitusi dapat disubstitusikan lagi, sehingga sampai tangan keberapa pun masih memiliki kekuatan hukum. Gitu. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih ahli. Selanjutnya saya mau tanya mengenai mengenai pasal 263 ayat 1 Jo 55. Secara prinsip Jo 55 dalam dakwaan itu berarti yang dituduh misalnya C itu sebagai 55-nya, bukan pelaku utama ya, benar? Terkait dengan suatu konsep Jo, ini sebenarnya harus ada pasal pokoknya. Jadi pasal pokok itu kalau 263 kemudian dikaitkan, dihubungkan dengan pasal 55. Nah, tentunya di sini harus memiliki suatu konstruksi yang tegas. Siapa yang 263, siapa yang 55. Tapi 55 itu sebenarnya adalah terkait dengan menyuruh melakukan atau turut melakukan. Itu adalah pemalsuan. Ada 263 yang maksudnya. Jadi artinya apa? Pasal pokoknya 263 tapi kemudian dikaitkan pasal 55. Tetapi pada suatu hakikat dari penerapan hukum atau praktek hukumnya, bahwa pasal 55 itu sebenarnya bukanlah dapat dikualifikasi sebagai 263-nya sebenarnya. Tapi ya 55. Hanya di dalam penerapan pasal itu biasanya itu 263 yungto 55. Baik. Di dalam dakwaan ditulis perbuatan terdakwa C anak dari S tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 Ya. ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1. Berarti C ini sebagai 55-nya, bukan pasal 263-nya. Pasal 55-nya. Pasal 55. Ya. Oke. Pasal 263 berarti utamanya, pelaku utamanya. Pelaku utama 263-nya itu. Oke. Nah, pelaku utamanya ini siapa? Maksudnya
pelaku utama belum pernah disidangkan. Jadi Ya. kenapa menurut logika saya pelaku utamanya seharusnya disidangkan dulu. Ya, kalau ditanya pelaku utama itu siapa? Ya kembali ke pasal 263 tadi. Orang yang membuat surat palsu atau orang yang memalsukan surat itu yang utama, pelaku utama. Kemudian kalau yang untuk pasal 55-nya orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan atau orang yang kemudian karena menerima sesuatu atau perjanjian tadi melakukan terhadap suatu perbuatan. Nah, Atau dianjurkan itu. saya sebelumnya mendengar kalau nggak salah ahli bilang dalam pasal Jo 55 apabila pelaku utamanya dinyatakan tidak bersalah berarti turut serta juga tidak bisa disalahkan, benar? Saya kira itu otomatis. Otomatis. Kalau pasal pokoknya tidak dilakukan oleh pelaku utama yang tidak bersalah, tentunya 55-nya juga tidak ada. Karena membantu bukan karena kejahatan kan itu. Baik. Menyuruh bukan karena kejahatan. Baik. Turut serta bukan karena kejahatan. Untuk melakukan kejahatan itu. Nah, dalam dakwaan ini juga ditulis bahwa ia terdakwa C, anak dari S, secara bersama-sama dengan saksi S, yaitu pelaku utamanya. Nah, di sini yang saya mau nanya adalah kan di sini secara bersama-sama. Balik lagi ke pertanyaan tadi, mungkin saya belum begitu paham. Pelaku utamanya belum disidangkan, kita juga nggak tahu apakah dia bersalah atau tidak gitu. Ya. Sedangkan yang disidangkan lebih dahulu adalah yang turut sertanya. Ya. Bagaimana dengan logika? Dari konsep pasal 55 ayat 1 angka 1 dan 2 tadi yang sudah saya jelaskan di awal persidangan bahwa pasal 55 ayat 1 angka 1 itu adalah ada 3 substansi dari perbuatan yang bukan, yaitu plegernya, pelakunya, kemudian orang yang menyuruh melakukan dan turut melakukan. Turut serta melakukan. Nah, terkait dengan orang yang turut serta melakukan itulah yang kemudian dapat disinonimkan dengan secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Tadi kalau tidak salah saya jelaskan terkait dengan peran masing-masing tadi. Tetapi bersama-sama untuk mewujudkan delik. Tetapi kalau menyuruh melakukan itu bukan bisa dimaknai bersama-sama. Karena ada peran yang menyuruh, ada peran yang disuruh. Dan perbuatannya pun tidak secara bersamaan dalam mewujudkan delik tadi. Tetapi kalau yang turut serta melakukan itu bersama-sama dalam mewujudkan delik. Ini perbedaannya. Nah, kalau di sini terkait dengan turut serta ini, kalau kemudian pasal atau pelaku utama itu belum terbukti bersalah, maka tidak mungkin dong orang justru turut serta dinyatakan bersalah. Yang melakukan saja atau plegernya atau durnya saja itu belum dibuktikan bersalah. Bagaimana kemudian yang turut serta dinyatakan bersalah? Ini tidak bisa. Nah, kalau saya nggak salah dengar, ada opini dari ahli yang dihadirkan di sini minggu lalu, yaitu karena si C ini yang memberi kuasa, maka dia adalah otak di belakang ini semua misalnya. Bisa nggak dia dijadikan pelaku utama? Gitu. Karena sebenarnya itu inisiasi dari dia gitu, yang memberi kuasa. Izin Hakim yang mulia, saya tidak bermaksud membentur dengan keterangan ahli yang lain. Ya. Karena sesama psikota tidak boleh mendahului. Ya. Jadi artinya saya berpendapat sendiri. Ya, sekali-sekali boleh. Boleh mendahului gitu. Berpendapat sendiri. Jadi begini, terkait dengan pasal 55 itu memiliki suatu konstruksi yang spesifik. Sekalipun pleger itu adalah pelaku, tapi pelaku yang dimaksud bukan pelaku pokok. Bukan pelaku pokok. Nah, terkait dengan siapa yang menyuruh melakukan, kemudian siapa yang turut serta melakukan, ini memiliki suatu pertanggungjawaban yang intinya itu terwujudnya delik itu karena ada orang lain yang juga terlibat di dalam suatu perwujudan delik itu atau perwujudan tindak pidana itu.
Nah, tentunya di sini kalau bertanya kemudian siapa yang kemudian harus bertanggung jawab lebih dulu terkait dengan suatu peristiwa, di sini yang bertanggung jawab adalah pelaku utamanya. Jadi pelaku utama itu yang bertanggung jawab. Baru kemudian mengembang ke lima-limanya. Siapa yang lima-lima itu? Atau lima-enamnya itu? Nah, kalau kemudian pelaku utama itu belum diketahui, maka tidak bisa kemudian ini berdiri sendiri lima-limanya. Paham, terima kasih. Ahli, saya mau tanya mengenai pra-peradilan. Dalam satu kasus sudah di SP3, kasus pidana ini sudah di SP3, belum sampai ke persidangan. Alasan SP3 itu karena perdamaian, restoratif justice. Dengan adanya perdamaian, ada ikatan perjanjian. Perdamaian itu kemudian adanya pra-peradilan yang diupayakan oleh pihak pelapor, dan kemudian pra-peradilan itu disetujui, menang, dan perkara di SP3 itu dicabut dan pengadilannya lanjut. Nah, pertanyaan saya adalah, karena dianggap ada perdamaian yang diingkari, itu kan one prestasi ya. Nah, apakah harus ada putusan perdata dulu yang menyatakan bahwa memang betul perdamaian itu dilanggar? Dan apabila sebenarnya perdamaian itu tidak dilanggar, apa akibat dari pengadilan yang dijalankan itu? Karena sebelumnya belum ada perjanjian yang dilanggar gitu misalnya. Izin lagi Bang Mulia. Pra-peradilan itu pada hakikatnya sengketa administrasi. Jadi sengketa administrasi yang fokusnya itu cacat prosedur ataupun cacat kewenangan ataupun cacat substansi di dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Baik itu oleh penyidik Polri maupun penyidik jaksa atau KPK. Artinya apa? Bahwa sengketa administrasi itu menguji terkait dengan sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Nah, ketika terjadi suatu perdamaian ya, dalam bentuk restoratif justice, sebenarnya mohon maaf Hakim yang mulia, restoratif justice itu konsepnya adalah di negara common law system, bukan negara sivil law sebenarnya. Maka sekalipun nanti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru ini, itu ada konsep restoratif justice, bahkan di rancangan KUHP yang sedang digodok oleh DPR ini, itu ada restoratif justice. Tapi pada intinya bahwa di negara hukum Indonesia sepanjang itu mencerminkan restat, maka restoratif justice itu sebenarnya tidak bisa dijalankan. Sebenarnya itu. Tapi bagaimanapun itu tergantung konsistensi pemerintah. Yang saya soroti terkait dengan ini, ketika menghentikan penyidikan dengan restoratif justice, itu mestinya konsep penghentian penyidikan yang konsisten terhadap KUHP, bahwa di situ demi hukum. Bukan tidak cukup bukti, bukan karena merupakan bukan tidak pidana, itu, tapi demi hukum. Saya tidak tahu itu untuk penghentian penyidikan itu. Nah, kemudian kalau terjadi restoratif justice dan dituangkan ke dalam bentuk kontrak atau perjanjian, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Mungkin Pak Pengacara ingat asas fakta sum servanda kan itu ya. Berarti perjanjian itu harus dijalankan dengan etiket baik oleh kedua belah pihak. Artinya apa? Terkait dengan gugatan pra-peradilan untuk menyatakan tidak sahnya penyidikan, ya maaf saja, saya itu juga mantan penyidik soalnya. Maka terkait dengan perjanjian yang dilakukan itu menjadi dasar adanya pra-peradilan. Ya, menjadi dasar adanya penghentian penyidikan. Bagaimana sepanjang perjanjian itu masih melekat dalam penghentian penyidikan, dikatakan bahwa penyidikan itu tidak sah. Ini logika hukum yang kita bangun. Dari mana menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah, sedangkan masih terikat pada perjanjian. Nah, ketika ada suatu cedera janji atau prestasi dari satu pihak, maka di sini harus diuji dulu.
wan prestasinya itu. Apabila memang terbukti terjadi wan prestasi terkait dengan perjanjian Akwo, disinilah digunakan dasar untuk mengajukan pra peradilan karena adanya wan prestasi. Jadi wan prestasi bukannya dianggap terjadi wan prestasi, tapi harus dibuktikan berdasarkan kekuatan hukum dari putusan pengadilan. Jadi seharusnya ada pembatalan oleh pengadilan dulu ya? Ya. Baik, Sudah terima kasih. dijawab. Pertanyaan terakhir, pada tahun 2014 ayah dari C ini yang bernama S dilaporkan atas tuduhan pemalsuan cap jempol pada sebuah akta kuasa yang dibuat pada tahun 1982. Tuduhan tersebut kemudian laporan tersebut kemudian naik ke penyidikan dan si S ini dijadikan tersangka. Dasar atau buktinya adalah lab krim forensik yang menyatakan bahwa cap jempol dalam akta tersebut tidak identik, non identik. Tapi permasalahannya adalah pemilik cap jempol ini si T sudah meninggal tahun 2006, yaitu 8 tahun sebelum laporan itu dibuat. Ternyata yang digunakan sebagai pembanding adalah KTP si T. Pertanyaan saya adalah, untuk menyatakan apakah akta jual beli itu cap jempolnya, akta kuasa itu cap jempolnya asli atau bukan, bukannya harus dibandingkan dengan aslinya, yaitu pemilik cap jempol yang asli, bukan dengan dokumen lain atau KTP lain. Saya tidak mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh laboratorium forensik. Tetapi saya lebih tertarik menyoroti dari pertanyaan atau ilustrasi dari terdakwa bahwa cap jempol itu dilakukan pada tahun 1982. Kemudian kasusnya diangkat pada tahun 2014. Kita kembali kepada konsistensi pasal 78 saja. Pasal 78 KUHP. KUHP. Ya, di dalam pasal 78 di sini adalah memberikan batasan kewenangan jaksa penuntut umum untuk menuntut suatu perkara. Di dalam suatu substansi pasal 78 tadi bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu. Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya sesudah 12 tahun. Itu saja. Jadi ketika perkara itu terjadi pada saat tahun 19 atau kurun waktu 1982, sekarang pasal 2024, saya kira sudah lebih dari itu. Ya, terkait dengan waktu daluarsa dimaksud, di sini juga dijelaskan. Tenggang lewat waktu mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal berikut. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Sekarang pertanyaannya, kapan terkait dengan cap jempol palsu itu digunakan? Kemudian mengenai kejahatan dalam pasal 328 dan seterusnya, tidak ada relevansi dengan pertanyaan. Jadi pada intinya bahwa daluarsanya itu adalah 12 tahun dihitung sejak kapan terhadap dokumen yang dipalsukan itu digunakan. Ya, saya kira itu. Tadi ahli bilang kewenangan jaksa. Berarti seharusnya polisi tidak menerima laporan tersebut, benar? Karena sudah daluarsa. Kita kembali kepada normatifnya. Jadi terkait dengan penyidikan itu saya menilai, dan itu saya tulis dalam buku saya tentang hukum kepolisian di Indonesia, bahwa penyidikan itu tidak ada daluarsa. Jadi dikembalikan kepada makna dan hakikat penyidikan. Jadi mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terangnya suatu perkara dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi di situ tidak ada daluarsa. Tetapi jaksa penuntut umum lah yang diberikan batasan daluarsa penuntutan. Memang KUHP ini dibuat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Dulu pada saat KUHP ini lahir sebagai
sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kita menggunakan hukum acaranya HIR. Pada saat itu HIR itu menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu di dalam kewenangan penyidikannya sebagai hul magistrat, pembantu jaksa. Jadi terhadap apa yang dilakukan dalam tingkat penyidikan masih diyakinkan, masih dinilai, diteliti kembali oleh jaksa penuntut umum. Artinya apa? Penuntut umum masih bisa memeriksa lagi para saksi secara perbuatan seperti yang dilakukan oleh penyidik. Hanya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana inilah maka dipisah siapa penyidik, siapa penuntut yang memiliki suatu diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Nah, disinilah sekarang kewenangan penyidik terkait dengan perkara perkara pidana adalah menilai ya, atau meneliti kembali terhadap berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa. Dan disini untuk menentukan apakah P19 atau P21 adalah hak prerogatifnya dari penuntut umum. Secara normatif, kalau memang sudah daluarsa seharusnya tidak P21. Ya, itu kewenangan dari penyidik, kecuali dalam P19 hasil dari penelitian penuntut umum diketemukan bahwa ini sudah daluarsa. Maka di dalam P19 substansi memberi petunjuk kepada jaksa bahwa perkara inkaso sudah daluarsa. Nah, itu baru kemudian atas dasar P19 tadi penyidik bisa menghentikan penyidikannya. Maka saya tidak sependapat ketika penyidik menghentikan penyidikan itu karena daluarsa itu, saya tidak pendapat itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih ahli. Cukup? Masih ada? Cukup? Baik. Untuk selanjutnya, ya, tanggapan atas keterangan ahli oleh terdakwa maupun penuntut umum itu dalam pembelaan, setuju? Setuju yang dalam tuntutan, ya. Terima kasih ahli sudah berkenan hadir dalam persidangan ini, berkenan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Yang mulia, ya. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Apabila ada kekurangan saya Oh, tidak ada, tidak ada. Terima kasih. Ya, sama-sama kita saling memaafkan.